Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Gunawan, NIM akhir 101 dari Departemen Aquaculture B. Video praktikum dengan tema aplikasi rekayasa genetik untuk produksi benih unggul ini menggunakan jurnal acuan feminisasi pada ikan mas dengan perendaman ekstrak daun tangkai buah terung cepoka pada lama waktu perendaman berbeda. Pada ikan mas dengan nama latin Cyprinus carpio, jenis kelamin betina memiliki pertumbuhan yang cukup cepat dibandingkan pada ikan jenis kelamin jantan. Maka sangat menguntungkan jika diterapkan feminisasi atau diferensiasi kelamin dari jenis kelamin jantan fenotip menjadi betina fenotip pada ikan mas untuk memperoleh persentase betina dengan pertumbuhan yang relatif cepat sehingga dapat mempersingkat proses pemanenan. Sudarti dan Zulkifli 2011 menyatakan bahwa dengan bobot gonad induk betina antara 15-30% dari total berat badan. Sedangkan pada induk jantan memiliki testis yang relatif besar, yaitu antara 5-10% dari berat badan. Ada beberapa cara feminisasi, yaitu secara kimia dan biologi. Secara kimia adalah pemakaian hormon steroid dengan bertujuan merubah jenis kelamin ikan tersebut. Adapun kelebihannya adalah lebih instan dan kekurangannya adalah dapat menambah daya stres pada ikan tersebut. Penggunaan secara kimia sudah banyak diterapkan pada maskulinisasi dan feminisasi. Persentase ikan gupi dengan perendaman hormon 17-Q-metil-testosteron berpengaruh nyata terhadap persentase jantan. Namun, pada penerapan hormon sintesis banyak terjadinya peningkatan stres pada ikan yang mengakibatkan peningkatan jumlah kematian pada ikan tersebut. Secara biologi adalah menggunakan hormon secara hayati, menggunakan ekstrak dari tumbuh-tumbuhan, salah satunya adalah ekstrak daun tangkai buah terung cepoka. Kelebihan tumbuhan ini adalah dapat mengurangi daya stres pada ikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 4 taraf perlakuan. Masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali ulangan. Perlakuan pada penelitian ini berupa perbedaan waktu perendaman larva ikan mas dengan perendaman ekstrak daun tangkai buah terung cepoka dengan perbedaan waktu P1 20 jam, P2 25 jam, P3 30 jam, serta P4 selama 35 jam. Hasil penelitian dengan lama perendaman ekstrak daun tangkai buah terung cepoka yang berbeda menunjukkan persentase ikan mas betina pada berbagai perlakuan, yaitu P0 sebesar 43,17%, P1 sebesar 75,64%, P2 sebesar 82,96%, P3 sebesar 93,63%, dan P4 sebesar 71,03%. Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan bahwa persentase ikan mas betina tertinggi diperoleh pada perlakuan P3 sebesar 93,63%. Sedangkan persentase ikan mas betina terendah diperoleh pada perlakuan P0 sebesar 43,17%. Pada perlakuan P0 yang tanpa perendaman didapat rata 43,17%. Hal ini disebabkan karena P0 sebagai kontrol yang tidak mendapat perlakuan perendaman ekstrak daun tangkai buah terung cepoka, sehingga hasil yang dapat tidak berpengaruh nyata terhadap persentase ikan mas betina. Pada saat pemeliharaan, didapat kelangsungan hidup pada perlakuan P0 sebesar 73,33%, perlakuan P1 sebesar 61,67%, perlakuan P2 sebesar 48,33%, perlakuan P3 sebesar 52,64%, dan perlakuan P4 sebesar 41,14%. Kelangsungan hidup paling tinggi terdapat pada perlakuan P0 sebesar 73,33% dan kelangsungan hidup paling rendah terdapat pada P4 sebesar 41,14%. Berikut adalah hasil uji lanjut BNT pengaruh lama perendaman ekstrak daun tangkai buah terung cepoka yang berbeda terhadap kelangsungan hidup ikan mas. Dari tabel tersebut, hasil uji lanjut BNT pada perlakuan P4 berbeda nyata dengan perlakuan P2. Pada perlakuan P2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3.
pada perlakuan P3 berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan P1 berbeda nyata pada perlakuan P0. Hasil penelitian dengan perendaman larva dalam ekstrak daun tangkai buah terung cepoka yang berbeda menunjukkan rata berat ikan pada akhir pemeliharaan pada berbagai perlakuan. P0 sebesar 0,67 gram, P1 sebesar 0,73 gram, P2 sebesar 0,77 gram, P3 sebesar 1,08 gram, dan P4 sebesar 0,58 gram. Rata berat ikan pada akhir pemeliharaan yang menunjukkan tertinggi adalah pada perlakuan P3, yaitu sebesar 1,08 gram. Dan rata berat ikan pada akhir pemeliharaan yang terendah adalah pada perlakuan P4 sebesar 0,58 gram. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun tangkai dan buah terung cepoka memberikan pengaruh nyata terhadap berat ikan pada akhir pemeliharaan pada ikan mas. Selama pemeliharaan, parameter kualitas air diamati 1 minggu sekali. Pergantian air juga menentukan kualitas air selama pemeliharaan. Berikut adalah kisaran kualitas air selama pemeliharaan. Dari data tersebut, suhu, pH, dan DO menurut SNI sudah layak untuk dalam proses pemeliharaannya, khususnya pada ikan mas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.